consider all the works thy hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Dengan penuh sukacita saya menjumpai Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian dalam kesempatan pemberitaan firman ini. Saya selalu berdoa kiranya Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian yang mendengarkan kebenaran firman ini adalah persekutuan orang-orang percaya yang selalu dipelihara oleh Tuhan Allah dan yang senantiasa menikmati sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7a. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur ini adalah suatu berita tentang orang-orang percaya yang beribadah kepada Tuhan dan bagaimana mereka mengekspresikan iman mereka itu dalam persekutuan dengan Tuhan, sesama dan bumi ciptaan Tuhan yang lainnya. Pemazmur mengajak kita bahwa setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, setiap orang yang menghadap Tuhan, setiap orang yang sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang harus dapat mengekspresikan atau memperlihatkan iman mereka sebagai dampak dan pengaruh dari persekutuan dengan Tuhan itu. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian adalah orang-orang percaya yang setia beribadah kepada Tuhan. Saya juga yakin bahwa Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian adalah orang-orang percaya yang selalu tekun menghadap Tuhan. Saya tahu dengan pasti bahwa Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian adalah orang-orang percaya yang penuh hormat dan taat untuk sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan, membawa beban-beban hidup ini. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar bagi kita Bapak dan Ibu untuk kita renungkan bersama adalah, apa ekspresi iman atau apa yang Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian alami dan rasakan ketika kita bersekutu dengan Tuhan? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Pemazmur memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang percaya yang beribadah dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan, maka ekspresi iman yang diperlihatkannya adalah bersorak-sorai dengan nyanyian syukur sebagai suatu ekspresi sukacita yang mendalam dan penuh. Dan ekspresi ini jika merujuk pada pasal 94 kitab Mazmur ini, maka ini adalah suatu sukacita di tengah ketidakadilan yang dirasakan. Suatu sukacita di tengah kejahatan para musuh yang mengancam. Dan suatu sukacita di tengah ketidakberdayaan menghadapi penderitaan, kesusahan, dan kepedihan hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang tidak mudah mengekspresikan atau menikmati sukacita di tengah hidup yang menderita. Memang tidak mudah mengekspresikan atau menikmati sukacita di tengah hidup yang susah, sengsara, dan bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi jika kita belajar tentang sukacita atau joy, maka sukacita itu melebihi bahagia dan melebihi kesenangan atau kegembiraan. Jika kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan menyangkut dengan rasa hati yang dangkal tentang situasi hidup yang dialami sebagai karya manusia, maka sukacita atau joy adalah rasa hati yang sangat mendalam karena ada anugerah Allah yang kita terima bagi hidup ini setiap waktu. Jika kita belajar bahwa sesungguhnya sukacita atau joy itu adalah anugerah atau pemberian Allah,
Dan anugerah atau pemberian itu tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan apapun, melainkan semata-mata ditentukan oleh Allah sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu kita harus semakin meyakini bahwa segala yang Allah anugerahkan bagi kita, baik kurang ataupun lebih, baik manis ataupun pahit, baik susah ataupun senang, baik cepat ataupun terlambat, baik bersama ataupun sendiri, itu semua adalah sukacita atau joy bagi kita. Karena itulah anugerah dan pemberian Allah yang harus kita terima, syukuri, dan nikmati. Jika kita masih menikmati panas dan hujan, jika kita masih menikmati hasil darat dan juga laut, jika kita masih menikmati air dan udara, jika masih disadarkan untuk menjaga dan merawat kebersihan dan kesehatan lingkungan, jika kita masih menjaga alam semesta ini, bukankah itu adalah anugerah yang harus membuat kita memiliki sukacita atau joy itu sendiri? Jika kita masih ada hingga kini dalam berbagai tantangan dan ancaman yang tidak mudah, bukankah ini anugerah yang harus membuat kita bersukacita? Jika kita masih menikmati makanan setiap hari, bukankah ini adalah juga pemberian Allah yang membuat kita bersukacita? Jika rumah tangga kita masih ada, jika kita masih dimungkinkan untuk bekerja dan mencari nafkah, jika kita masih hidup bersama dalam keluarga, jika kita masih bertegur sapa dengan orang lain, dan bahkan jika kita masih saling berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan, bukankah itu juga adalah anugerah yang harus membuat kita memiliki sukacita atau joy itu? Henry Nouwen mengatakan bahwa sukacita atau joy selalu tersembunyi dalam kepedihan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dan dalam kesusahan. Nouwen menegaskan bahwa sukacita selalu menyatu dengan penderitaan dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Hanya di saat seseorang menderita, sengsara, dan penuh kesusahan sajalah, maka ia akan merasakan sukacita yang diberikan Allah, karena hidupnya sangat tergantung pada belas kasihan dan anugerah Allah. Suatu waktu kita mungkin tidak merasa bahagia, tidak senang, dan gembira karena penderitaan, kesusahan, dan karena banyaknya beban hidup. Tetapi satu yang pasti, yang tidak pernah hilang, yaitu sukacita atau joy. Karena sukacita itu selalu Allah anugerahkan sebagai kado indah bagi kita menurut takaran Allah. Sukacita atau joy selalu identik dengan air mata karena derita dan susah, tetapi air mata itu adalah tanda sukacita. Karena air mata selalu tertumpah keluar dari orang-orang yang menyembah, orang-orang yang bersujud, dan orang-orang yang menyatu dengan Allah. Dan itulah sukacita sebagai buah karya Allah dan bukan hasil usaha manusia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita yakini bahwa setiap orang yang bersorak-sorai dengan nyanyian syukur sebagai ekspresi sukacita adalah orang-orang percaya yang akan beroleh jaminan kehidupan dan tidak akan binasa. Pemazmur menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ungkapan bersorak-sorai dan nyanyian syukur adalah suatu teriakan atau suara yang vokal atau suara yang keras, penuh kekuatan untuk berperang atau bertempur melawan dan mengalahkan ketidakadilan, kejahatan, musuh, penderitaan, kesusahan, dan beban hidup apapun. Nats ini mengajarkan kita bahwa bila kita berhadapan dengan ketidakadilan, kejahatan, musuh, penderitaan, kesusahan, dan beban hidup apapun, maka kita harus menjadi orang-orang percaya yang berpengharapan, orang-orang percaya yang berani, orang-orang percaya yang kuat dan tangguh,
untuk menjadi pemenang. Ketidakadilan, kejahatan, musuh, penderitaan, kesusahan, dan beban hidup apapun tidak boleh membuat kita menjadi orang percaya yang takut, lemah, tidak berdaya, patah semangat, bermental orang kalah, dan hilang harapan. Teriakan atau suara vokal atau suara yang keras untuk berperang dan bertarung hingga mencapai kemenangan sebagaimana yang dilukiskan pemazmur semakin meneguhkan iman kita sebagai pemenang dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita yakin akan selalu menjadi pemenang di setiap peperangan dan pertempuran iman. Karena Tuhan yang kita sujud menyembah dan berlutut, Tuhan yang padanya kita beribadah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, adalah Allah dan Raja yang besar, yang berdaulat dan mengendalikan segala makhluk sebagai kawanan domba kepunyaannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jaminan Tuhan atas kehidupan kita dan segala makhluk ini kita pegang teguh. Karena sama seperti bumi ada di dalam tangannya, gunung-gunung adalah kepunyaannya, dan laut serta darat dibentuknya. Maka segala ketidakadilan, kejahatan, musuh, penderitaan, kesusahan, dan beban hidup apapun ada di dalam kuasa dan kendalinya. Segala beban hidup kita akan dikalahkannya, dan kepada kita ia beri kemenangan sejati. Janji dan jaminan firman ini semakin menguatkan iman dan percaya kita menjalani hidup ini, yaitu jika ada ketidakadilan, kejahatan, musuh, penderitaan, kesusahan, dan beban hidup apapun, hadapilah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur sebagai tanda kita mengandalkan kuasa dan kekuatan Allah. Dan percayalah bahwa kepadamu akan diberi kemenangan. Hadapilah kenyataan pandemi COVID-19 ini dengan tetap sujud menyembah dan berlutut di hadapan Allah yang berdaulat dan mengendalikan. Hadapilah sebagai suatu peperangan dan pertempuran imanmu dengan segala kekuatan Allah, dan percayalah bahwa kepadamu akan diberi kemenangan atas wabah ini. Tetaplah penuh sukacita saudara-saudaraku, dan teruslah bersorak-sorai dengan nyanyian syukur yang menguatkan dan memenangkan. Tetap menjaga kesehatan diri, dan lakukanlah protokol kesehatan di masa pandemi ini. Salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou